wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua berada di Jumat yang kembali berada di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat dan kita semua berada di sini untuk kembali bersama-sama mentaujih diri kita, mendengarkan, mengisi ruh kita dengan ilmu dari para asatizah yang dihadirkan di kajian bulanan Rohis Komunitas Sekolah Alam Bogor. Baik, insya Allah acara akan dimulai dengan pembacaan kalamullah Al-Quran oleh Mbak Foni ya? Mbak Foni? Sari tilawah Mbak Ai? Ya, betul. Ya, Mbak Foni dengan Quran Surat An-Naba ayat 38 sampai 40. Kepada Mbak Foni dan Mbak Ai, tilawah dan sari tilawah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman yarad bihi ma'aba zabnakum 'adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yamat yadahu wa yaqulul kafiru ba. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumallahu khair kasiro kepada Teh Ai dan Mbak Foni atas dibacakannya ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan baik yang membacakan dan yang mendengar semuanya mendapatkan rahmat. Amin Allahumma amin. Baik, Ustadz Akmal. Ustadz Akmal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, hari ini kita akan sesuai dengan judulnya Child Free ya, tentang seputar Child Free menjadi sebuah hal yang mengganggu tauhid gitu. Insya Allah waktu pas kajian Ustadz Akmal terakhir memang sudah sedikit dikupas karena ada yang bertanya, dan insya Allah di hari ini kita akan kupas tuntas tentang seputar Child Free ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian peserta di sini mendapatkan pencerahan dari Ustadz Akmal. Tanpa berpanjang kalam, kepada Ustadz Akmal kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Mangga Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian pada siang hari ini untuk membahas kalau bersama saya biasanya kita bahas masalah tema-tema ghazul fikri ya, masalah tema-tema pemikiran Islam lebih tepatnya gitu ya. Nah, jadi kita membahas masalah-masalah yang aktual yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Nah, salah satu masalah yang terjadi sekarang ini adalah yang namanya wacana yang bernama child free. Ya, saya kasih di nama wacana gitu ya. Kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Ustaz, ada tren baru namanya child free. Saya bilang belum jadi tren sebenarnya. Ya, kalau tren itu kan udah banyak yang ngikutin ya. Ini yang ngomong mau child free itu cuma beberapa anak muda saja, anak muda yang sebenarnya kalau besok-besok dia berubah pikiran bisa gitu. Ya, nah ini kan baru heboh gara-gara ada seorang influencer namanya Gita Savitri. Gita Savitri ini juga baru nikah kemarin gitu, belum lama gitu ya, masih muda sekali, masih usia 20-an. Tiba-tiba dia bilang dia child free, dia pengen nggak mau punya anak. Ya intinya begitu ya. Nah, tapi kan dia baru nikah kemarin juga, jadi sebenarnya kalau tahun depan dia berubah pikiran masih bisa aja gitu. Nah, belum ada gitu kita di Indonesia ini punya figur yang memutuskan nggak mau punya anak dan sekarang sudah tua dan udah nggak bisa punya anak lagi gitu ya, artinya sudah nggak bisa berubah lagi keputusannya, belum ada ya. Jadi mau dibilang tren berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan, jangan membesar-besarkan yang kecil ya, nanti jadi besar betulan gitu ya. Tapi bagaimanapun memang harus diwaspadai, memang harus direspon seperlunya ya. Kita nggak perlu merespon seolah-olah dia jadi tren, belum jadi tren sama sekali gitu ya. Tapi juga nggak boleh membiarkan begitu saja sampai wacana ini jadi tren. Ya, maka saya mengatakan ini adalah wacana, ya, wacana yang belum terbukti, yang belum terlaksana benar-benar terbukti dalam arti ya belum ada tokohnya yang melaksanakan ini sepanjang hidupnya gitu. Ya baru ada beberapa saja orang yang sebenarnya masih muda, masih bisa berubah pikiran, ya. Dan perlu dicatat juga Gita Savitri juga berubah pikiran ya. Gita Savitri juga dulunya nggak kayak begini, ya. Jadi ketika dia sudah jadi influencer, tahu sendiri netizen Indonesia kan, netizen Indonesia kalau apa namanya, kalau mengubek-ubek postingan lama itu luar biasa tekunnya gitu ya. Jadi ketika dia mengatakan dia mau child free, dia nggak mau punya anak ya, kemudian ada yang ngutak-ngatik gitu ya, ternyata dulu tuh dia pernah bilang dia mau punya anak 2 aja ya gitu ya. Jadi dulu sebelum nikah tuh dia bilang cita-citanya pengen punya anak 2 ya. Jadi sebagaimana dia bisa berubah dari yang sebagaimana dia bisa berubah dari yang tadinya pengen punya anak lalu berubah menjadi child free, sebenarnya dari child free menuju kembali pada fitrah pun masih bisa terjadi juga gitu ya, masih bisa aja gitu ya. Tapi however gitu ya, di luar negeri ini wacana yang sudah beda sama di Indonesia ya. Kalau di negara-negara barat ini sudah dilaksanakan ya, sudah ada orang-orang yang melaksanakan itu dan dia sampai tua dan dia nggak bisa punya anak lagi sekarang gitu ya. Ya apa? Jadi artinya wacana ini sudah membuahkan hasil lah, bisa dikatakan begitu ya, sudah membuahkan hasil. Nah, jadi kita tentu saja nggak perlu menunggu sampai terjadi di Indonesia ya. Maka kita dari sekarang sudah kita analisis apa yang terjadi sebenarnya ya. Ada yang nanya ke saya gimana hukumnya child free ya. Kalau menurut pendapat saya child free itu tidak benar, tidak boleh gitu ya. Berazam untuk tidak punya anak itu nggak boleh gitu ya. Ya sama kayak orang berazam nggak mau nikah gitu ya, sama kayak orang berazam nggak mau ya segala hal yang sesuai dengan fitrah manusia itu nggak boleh kita punya tekad untuk menghindari itu ya. Saya nggak mau makan sekali nggak mungkin gitu ya. Itu suatu hal-hal yang tidak boleh dihindari. Kalau dalam kajian-kajian para ulama dikatakan bahwa manusia itu emang nggak boleh menghindari kelezatan selama-lamanya. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur kan, ada sahabat Rasulullah SAW yang maunya semalaman sholat, ya itu nggak boleh. Ya. Ada juga yang maunya setiap hari puasa, saum gitu ya, itu ya nggak boleh. Ya. Ada juga yang bilang seumur hidup nggak mau menikah, gitu ya, demi supaya ibadahnya fokus, itu pun nggak boleh.
Ya. Nah, kalau kata Ibnu Jauzi dalam Saidul Khatir ya, beliau mengatakan bahwa manusia itu nggak boleh menjauhi kenikmatan terus-menerus. Ya, kenapa? Ya pertama adab kepada Allah. Ya, Allah dikasih kenikmatan nih, kita nggak mau. Itu kan nggak bagus. Ya, adabnya tidak baik gitu ya. Yang kedua, kalau dia tidak pernah merasakan kenikmatan, maka syukur yang dia ucapkan itu tidak ada nyawanya. Ya, jadi dia ucapin alhamdulillah tuh nggak ada apa ya, kayak sayur nggak pakai garam lah gitu, nggak ada rasanya gitu ya. Lain halnya kalau kita sudah merasakan kenikmatan, kita udah makan makanan yang enak sekali lalu kita bilang alhamdulillah gitu ya, itu kerasa banget gitu. Kita yang ngucapinnya pun kerasa sampai ke hati gitu ya, bersyukurnya tuh kerasa gitu ya. Kita punya anak kita sekolahnya lulus, nilainya bagus gitu ya, alhamdulillah kita tuh kerasa gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak pernah merasakan kenikmatan, dengan sengaja kenikmatan dari Allah nggak kita ambil gitu ya, maka kita bisa aja ngucapin alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya nggak bernyawa gitu ya, nggak ada rasanya gitu ya. Padahal yang dalam agama ini kan yang penting bagaimana efeknya pada manusia ya, bukan pada Allahnya gitu ya. Allah sih nggak mendapatkan efek apa-apa, kita bersyukur nggak bersyukur nggak ada bedanya sama Allah ya. Tapi efeknya adalah manusia ini merasakan nggak kasih sayang Allah gitu ya. Manusia ini kalau dia menghindari kenikmatan, menghindari semua hal yang enak-enak gitu ya, nah, kalau sama sekali dia hindari, itu kan nggak baik ya. Makanya kalau ditanya Rasulullah SAW makannya kayak apa, Rasulullah SAW biasa makan yang sederhana gitu ya. Kadang-kadang pernah makannya kalau kata Aisyah pernah 3 bulan makanannya cuma roti keras sama kurma doang gitu ya. Tapi pas ditanya apa makanan kesukaan Rasulullah SAW, jawabannya apa? Jawabannya kaki kambing. Daging kambing rupanya itu. Oh, tahu juga makanan enak gitu ya. Iya gitu ya. Rasulullah SAW tahu makanan enak. Gitu. Ya, bukannya nggak tahu ya, tapi nggak tiap hari gitu ya. Tidak tiap hari, tidak, dihindari juga tidak gitu. Ya. Oleh karena itu ketika lagi mau perang Khandaq juga begitu kan, ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan saya udah potong kambing, saya udah bikin sop ya. Yuk kita makan sebentar gitu ya. Rasulullah SAW nolak nggak? Enggak. Ya nggak nolak ya, makan ya makan ya. Kalau ada rezeki ya rezeki, dinikmati rezeki itu ya, jangan berlebihan tapi juga jangan dihindari sepenuhnya juga ya. Nah sekarang kita akan bicara soal child free ini secara lebih mendalam ya, supaya kita ngerti akar pemikirannya seperti apa sih gitu ya. Ini ada sedikit presentasi sederhana yang saya buat, saya akan share sebentar. Ya. Child free, wacana baru perusak fitrah manusia. Jadi dari awal, dari judulnya pun insya Allah udah jelas ya posisi saya ya, pendapat saya seperti apa gitu ya. Yang jelas dia ini merusak fitrah manusia. Ya, manusia itu fitrahnya pengen punya keturunan, tiba-tiba ada orang yang mengatakan saya nggak mau punya keturunan. Apa mungkin orang bisa sejauh itu dari fitrah? Ya mungkin aja. Semua kemaksiatan ini kan sebenarnya di luar dari fitrah kita. Ya, ada orang tua bunuh anaknya, itu juga luar dari fitrahnya. Anak bunuh orang tuanya, itu juga luar dari fitrahnya. Ya semua itu juga di luar dari fitrah. Ya, jadi nggak orang keluar dari fitrahnya, atau orang tidak mengenali fitrahnya sendiri, atau orang mengkhianati fitrahnya sendiri, itu bukan suatu hal yang baru sama sekali. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perlu diajarin sama agama ini, dikasih tahu fitrah kita tuh seperti ini. Ya. Nah, kalau nggak dikasih tahu, kadang-kadang banyak orang yang salah paham tentang dirinya sendiri. Ya. Karena kita bicara maknanya dulu. Ya. Namanya child free, ada 2 kata, yaitu child dan free digabung jadi satu. Ya. Child free itu adalah kondisi di mana seseorang atau sepasang manusia, ya bisa seseorang, bisa sepasang manusia gitu ya, bisa jadi satu individu memutuskan saya selama-lamanya nggak punya anak, bisa juga dia sudah berpasangan, kemudian dia suami istri ini bersepakat untuk tidak punya anak. Ya, anyway, mau seorang atau sepasang, yang pasti dia atau mereka memilih, dengan garis bawah itu ya, memilih untuk tidak memiliki anak. Ya, memilih. Jadi ini adalah masalah pilihan. Ya, ini adalah sebuah pilihan. Ya. Maka dari sini kita bisa dapat beberapa poin penting ya. Pertama, child free itu nggak sama dengan childless. Ya, kalau childless itu bukan pilihan. Ya, bukan pilihan. Ini kadang-kadang orang-orang pengusung child free ini berusaha mengadu domba kita.
gitu ya. Saya pernah dibilang tidak karena saya menolak child free gitu ya. Lalu ada orang mengatakan saya tidak empati kepada yang tidak bisa punya anak. Ya, saya bilang kalau nggak bisa punya anak namanya bukan child free, namanya childless. Less itu kurang artinya. Ya, artinya dia pengen tapi dia belum dapat. Ya, dia belum dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apakah bakal permanen nggak bakal dapat punya anak ya belum tentu, kita nggak tahu. Ada orang-orang yang merasa dirinya nggak bisa punya anak setelah dites emang nggak bisa, atau bisa juga, ya bisa. Kalaupun nggak bisa juga, ya dari dulu udah ada solusi purba soal itu, ya udah ada solusi yang lama sekali ya dari dulu sudah solusinya begitu. Kalau nggak bisa punya anak, apa solusinya? Angkat anak, ya ada segitu banyak anak yatim di dunia ini. Kenapa kita bilang kita nggak bisa ngambil salah satu aja, gitu ya. Nah, jadi kalau mengangkat anak itu udah solusi dari dulu kok. Ya, dari zaman Rasulullah SAW juga udah ada, sebelum zaman Islam juga sudah ada orang mengangkat anak. Ya, Rasulullah SAW juga mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah. Tadinya budak dibeli sama Khadijah, kemudian dikasih kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerdekakan dia, mengangkat dia jadi anak. Ya, cuman anak angkat itu nggak boleh disebut sebagai anak dari yang mengangkatnya gitu ya, maka namanya tetap Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ya, apalagi ternyata orang tuanya Zaid itu masih hidup, ya pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, nah dari dulu solusi childless itu sudah ada. Ya, ketika semua ikhtiar sudah dikerjakan, kalau nggak bisa juga, yaitu ujian dari Allah. Ya, ujian dari Allah, maka solusinya adalah angkat anak. Ya, jadi childless itu bukan sesuatu yang baru. Ya, tapi child free ini sesuatu yang baru sebenarnya. Ya, nah, child free itu berdasarkan pilihan, bukan karena keadaan nggak bisa. Ya, karena pilihan. Ya. Kemudian child free itu sifatnya apa? Sifatnya permanen. Ya, jadi walaupun seperti saya bilang tadi sebenarnya dia kalau berubah pikiran bisa aja gitu. Tapi child free itu minimal dia persepsikan permanen. Ya, artinya seseorang tuh mengatakan saya nggak mau punya anak sama sekali, itu child free. Ya. Menunda kehamilan bukan child free. Beda itu namanya gitu ya. Nah, kalau misalnya sama kayak apa? Ya orang ibu-ibu nih pasti banyak gitu ya, misalnya yang melahirkan secara sesar gitu ya. Pasti dokternya udah bilang tahun depan jangan hamil dulu ya Bu. Ya kalau habis sesar ya kalau bisa tahun depannya jangan. Walaupun ada juga sih orang-orang yang tahun depannya hamil dan fine aja gitu, alhamdulillah gitu ya. Tetap aja lahir aja, kita upayakan juga dia lahir gitu ya. Tapi itu hanya penundaan kehamilan. Ya artinya dia tidak punya rencana permanen, nggak mau punya anak sama sekali, nggak gitu. Ya, dia hanya menunda saja. Gitu ya. Atau dia nikah tahun ini, tapi dia berpikir suami saya masih sibuk kuliah S3 misalnya gitu ya. Sementara saya juga masih sibuk begini-gini ini, jangan tahun ini deh. Ya, kita mulai program hamilnya tahun depan misalnya gitu ya. Itu bukan child free namanya. Ya itu namanya perencanaan saja gitu ya. Dan namanya direncanakan ya kita tahu sendiri kan, rencana manusia kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Ya kita berencana nggak mau hamil dulu tahun ini, tapi ternyata hamil juga. Ya terus diapain? Diaborsi? Enggak. Ya tetap aja kita terima sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi bukan karena kebencian kan? Ya itu poinnya gitu ya. Jadi dia tuh menunda kehamilan itu bukan karena kebencian, bukan karena nggak mau punya anak, bukan karena nggak suka sama anak, bukan, karena ada situasi aja, ya situasi gitu ya. Untuk sementara ini saya lagi sibuk ngurusin orang tua yang lagi sakit-sakitan misalnya gitu ya, belum sempet nih gitu ya, belum sempet, akhirnya terpaksa ada pasangan yang terpaksa karena suatu masalah kayak tadi gitu ya, merawat orang tua gitu ya, akhirnya suami sama istri harus LDR, harus jauh-jauhan gitu ya. Nah karena LDR maka diputuskan jangan hamil dulu deh, ya misalnya gitu kan berat kalau hamil melahirkan sendirian jauh dari suami misalnya gitu ya. Ya itu bukan child free. Ya child free itu dalam persepsi dia itu sifatnya permanen. Ya walaupun sekali lagi bisa jadi tahun depan dia berubah pikiran, itu lain soal. Tapi dia berpikir itu permanen. Ya, jadi child free itu nggak sama dengan childless, tidak sama dengan penundaan kehamilan, nggak sama. Ya, jangan child free itu dibawa-bawa ke masalah keluarga berencana, nggak ada urusannya. Ya, keluarga berencana itu dari dulu juga mengatakan apa, 2 anak cukup, gitu ya. Itu pun dulu mengundang kontroversi ya. Para ulama juga protes itu, mengatakan itu, kata siapa 2 anak cukup, belum tentu lah.
Ya, kata siapa cukup gitu. Kalau mau lebih kenapa? Ya. Nah, tapi sejelek-jeleknya keluarga berencana misalkan kayak gitu ya, sejelek-jeleknya ya masih mengatakan 2 anak cukup, bukan mengatakan udah nggak usah punya anak aja, ya, menuhin dunia aja gitu ya, nggak pernah kayak begitu. Ya, child free ini benar-benar suatu yang hal yang baru sekarang, ya kontemporer sekali. Ya, nah kemudian child free itu erat berkaitan dengan konsep kebebasan. Kenapa? Ada kata free-nya di situ. Ya, ada kata free di situ. Ya, kata free di situ ada konsekuensinya. Ya, child free itu berarti bebas dari anak. Bebas dari anak. Berarti anak itu merenggut kebebasan dia. Ya, kayak kalau kita ke bandara di luar negeri ya, lalu di bandara di luar negeri itu ada toko-toko tax free, ya bebas pajak. Ya, gitu ya. Orang seneng nggak kalau ke situ ya? Seneng lah karena nggak ada pajak, ya lebih murah gitu, maunya gitu kan. Nah, jadi segala yang free itu ya dianggapnya lebih baik, ya. Bukan sesuatu hal yang buruk ya, berarti sesuatu yang kita bebas darinya itu dianggap sebagai merenggut kebebasan, ya. Berarti penganut paham child free ini menganggap anak itulah yang akan merenggut kebebasannya, ya. Ini faktanya begitu, ya. Nah, cuman ya inilah kadang-kadang ya inilah kenapa ketidakjujuran itu masalah yang paling berat gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kita mau berdiskusi pun pada nggak jujur. Ya, ketika mereka bilang kenapa nggak mau child free? Oh, ini masalah moral. Ya, kenapa? Karena dunia sudah kacau balau. Buat apa saya melahirkan anak di dunia nanti hidupnya kacau balau? Seolah-olah kayak dia bermoral, kayak dia mikirin anaknya gitu. Padahal kata yang dia pilih adalah child free. Ya, berarti Anda menganggap anak itu beban, ya, atau merenggut kebebasan. Ya, Anda mikirin diri Anda sendiri kok. Ya, tapi tiba-tiba dia menggunakan narasi seolah-olah dia mikirin orang lain, gitu ya. Jadi pilihan kata tuh nggak bakal tiba-tiba. Gitu. Ada alasannya kenapa Anda memilih kata yang ini dan bukan yang itu. Ya, ya seperti yang paling gampang saya kasih contoh ya, misalnya Anda milih kata pelacur atau pekerja seks komersil, itu jelas dari pemikiran yang mana kok. Ya, kalau bilang pelacur itu berarti Anda menganggap itu suatu hal yang buruk. Tapi kalau Anda bilang itu pekerja seks komersil, ya minimal Anda bersikap netral di situ. Seolah-olah Anda tidak menganggap ada yang salah dari pekerjaan dia, karena itu pekerja. Ya, gitu ya. Jadi pilihan kata pekerja sama pelacur itu nggak mungkin tidak ada bedanya. Ya, tidak mungkin berasal dari pemikiran yang sama. Itu pasti pemikirannya berbeda. Ya. Nah, bagaimanapun ada beberapa alasan dikemukakan, ya. Seperti saya bilang tadi, kalau bicara hakikat tadi udah selesai tadi bahasan tadi gitu ya. Hakikatnya mereka tuh menganggap anak sebagai perenggut kebebasan, itu hakikatnya, ya. Tapi alasan dikemukakan bisa macam-macam. Pertama, alasan ekonomi, ya. Kata mereka besarkan anak sekarang biayanya besar, ya. Nah, jadi ini salah satu hal yang mengerikan soal Zulkifli Fikri, Ibu. Zulkifli Fikri itu musuh kita tuh benar-benar merencanakan mau ngapain gitu, ya. Karena beberapa di awal tahun 2021 itu ada wacana-wacana di dunia maya yang saya perhatikan betul gitu ya. Tiba-tiba ya, kalau di dunia politik ada buzzer gitu ya, dalam dunia pikiran juga ada buzzernya gitu ya. Tiba-tiba buzzer ini gitu ya kompak membicarakan biaya membesarkan anak. Ya, tiba-tiba kompak gitu. Ya, tiba-tiba mereka mengatakan kalau punya anak dari lahir sampai dia lulus SMA, kira-kira sampai dia lulus kuliah, sorry ya, kira-kira menghabiskan berapa biayanya. Ya, ternyata ada yang menghitung harusnya butuh 3 miliar. Itu pun dengan uang sekarang. Ya, jadi kalau uang setelah inflasi sekian tahun kemudian bisa jadi lebih dari itu. Ya, tapi dengan harga sekarang ini 3 miliar. Ya. Ya, dan ini masif sekali ya, kelompok-kelompok feminis itu membicarakan masalah biaya semua. Ya, kita nggak melihat tadinya ini mau bahas apa sih tiba-tiba ngebahas kayak begini gitu ya. Ternyata setelah itu muncullah wacana child free. Ya, jadi ini terencana sekali, dikondisikan orang-orang tuh berpikir bahwa punya anak tuh mahal, punya anak tuh biayanya besar gitu ya. Kalau mau punya anak supaya hidupnya layak, dia harus gimana kalau dia sekolah ke luar negeri, gimana kalau dia jalan-jalan ke luar negeri, itu yang dipikirin. Ya, akibatnya jadi orang tua tuh kayaknya berat banget, kayaknya nggak mungkin rasanya gitu ya.
kayak nggak masuk akal punya anak, ya. Akhirnya seorang berpikir, orang merasa putus asa, malah pesimis itu punya anak, ya, atau pesimis merasa bahagia kalau punya anak. Ya barangkali kalau punya anak bisa-bisa aja, tapi sayanya kerja kayak kuda, bikinnya begitu gitu ya. Saya harus kerja seperti kuda, ya. Maka yang nggak ada kebahagiaan di situ, ya. Nah ini alasan saya mengatakan kenapa nggak mau punya anak, karena biayanya terlalu besar, ya, biaya terlalu besar, ya, lebih baik dipakai buat yang lain aja, ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab, ya, bahwa punya anak itu tanggung jawabnya besar. Nah ini kan kalimatnya kayak bermoral banget gitu ya. Ya sama aja kayak orang Barat. Orang Barat gimana sih ngomongnya gitu ya? Oh, menikah itu butuh komitmen yang besar, ya. Menikah itu butuh komitmen yang besar. Maka karena itu saya nggak mau sembarangan nikah gitu ya. Tapi dia mau tinggal bersama pasangannya, pacaran bertahun-tahun gitu ya, tinggal bersama. Kadang-kadang udah punya anak kan, ya udah punya anak, tapi bukan 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 suami istri gitu ya. Lalu dia bilang menikah tuh komitmen yang berat, ya, padahal sama aja, dia tinggal bersama, dia punya anak juga gitu ya. Ya apa, ya justru dengan cara menghindari komitmen itu, ya akhirnya dia jadi dengan mudah saja dia bisa, udah walaupun udah tinggal bersama sekian belas tahun, udah punya anak gitu ya, tiba-tiba dia putus aja gitu, ya, karena memang dari awal sudah menghindari komitmen gitu. Ya orang menghindari komitmen kira-kira orang baik ya bukan, ya. Nah jadi alasannya punya anak itu tanggung jawab besar, saya belum siap, ya, kalimatnya kayaknya bermoral banget gitu, ya, sangat beretika sekali, padahal kenyataannya nggak seperti itu, ya. Kemudian ada isu hak tubuh. Nah ini isunya feminis banget nih, ya. Kata dia, melahirkan dan membesarkan anak itu adalah beban besar bagi tubuh perempuan, dan perempuan punya hak untuk menolak tugas tersebut, gitu ya. Kemarin juga gitu, ketika kami sudah mulai membahas masalah-masalah child free ini, Gita Savitri itu postingannya begitu, dia bilang katanya kalau laki-laki udah mulai bikin kajian membahas child free, itu tandanya mereka khawatir sama perempuan yang pintar, yang cerdas, yang kuat, gitu ya. Ya, padahal memutuskan punya anak apa nggak punya anak itu kan urusan berdua, ya. Walaupun rahimnya punya sendiri, gitu ya. Dan lagi pula apa? Ya seolah-olah kalau laki-laki bicara soal ini berarti kita takut sama perempuan gitu, takut perempuan jadi maju gitu ya. Memang yang menghambat kemajuan perempuan selama ini punya anak gitu. Ya, jadi seolah-olah anak itu suatu hal yang tidak alamiah gitu. Ya, ini kan jadi satu hal yang aneh gitu ya. Anda mau maju atau mau punya anak? Ayo, kan repot jadinya gitu ya. Mau maju atau mau punya anak? Ya. Kalau dia punya anak, dia sesuai dengan fitrahnya. Ya, tapi kalau dia punya anak berarti dia nggak bisa maju. Ya, kan repot gitu ya. Jadi orang mesti milih gimana? Ya. Orang akan bertemu dengan pilihan yang si malakama buat dia gitu. Ya. Kalau Anda mau maju, tapi Anda nggak sesuai sama fitrah, berarti nggak bisa bahagia dong. Ya. Tapi kalau Anda mau bahagia, Anda nggak bisa maju. Gitu ya. Cilaka banget. Ya. Itu cara berpikir kayak gitu tuh barat banget. Ya. Dalam Bible itu ya diceritakan iblis tuh menggoda Adam dan Hawa itu ya dengan memberikan buah misterius gitu ya. Buahnya apa? Kata mereka buahnya buah pengetahuan. Ya. Jadi Tuhan tuh marah gara-gara manusia memakan buah pengetahuan, itu kepercayaan mereka, ya. Jadi Tuhan marah karena manusia itu makan buah pengetahuan, ya. Gara-gara manusia dapat pengetahuan, jadi Tuhan tuh marah kan, jadi akhirnya dilema gitu ya. Emang ada manusia yang nggak mau menambah ilmu, ya mungkin kita mengatakan menambah ilmu tuh kayaknya tinggi banget gitu ya, tandanya sekolah gitu ya, mau sekolah lagi nggak mesti gitu ya. Ya orang nggak sekolah pun pasti ingin nambah ilmu kok, ya nambah ilmu apa aja segala macam yang kita kerjakan ada ilmunya juga kan. Saya emang nggak butuh ilmu banget, saya kan tukang nasi goreng dong, bikin nasi goreng emang nggak ada ilmunya, ya. Saya kan tukang fotokopi juga ada ilmunya, ya. Kalau orang nggak ngerti cara mengoperasikan mesin fotokopi dengan efektif gitu ya, fotokopi satu buku tuh lamanya bukan main, ya. Jadi kalau orang udah hafal, kita lihat udah tenang aja, gerak nggak ada kesalahan lagi, ya. 100 halaman dia fotokopi nggak ada kesalahan, ya, Masya Allah gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu juga ada ilmunya, ya. Kita semua pasti pengen punya ilmu kok, ya. Saya nggak pengen punya ilmu kok, saya cuma pengen punya rumah bagus, ya punya rumah bagus ya butuh ilmu juga gitu ya. Ya tapi rumahnya saya bangun sendiri, yang bangun rumah juga perlu ilmu juga, ya. Jadi nggak ada orang
membiarkan dirinya dalam kebodohan itu nggak mungkin. Ya. Nah, tapi anehnya dalam Bible dinyatakan bahwa Tuhan tuh marah ketika manusia makan ilmu pengetahuan, buah pengetahuan. Ya. Dan suaranya tolong dimatikan. Ya. Jadi Tuhan tuh marah karena manusia tuh dapat ilmu, bayangin. Ya. Kan orang akhirnya jadi harus milih gitu. Ya, mau beriman tapi bego, gitu ya, atau mau pinter tapi kufur gitu kan, cilaka gitu kayak gitu ya. Sementara kalau dalam Islam nggak ada dilema seperti itu. Ya, malah kita diajarin doanya. Anak-anak kita juga udah pada hafal di sekolah diajarin ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya. Ya Robbi, ya Robku gitu ya. Tambahkan untukku ilmu dan berilah rizki berupa pemahaman. Ya. Jadi tambahkan ilmu. Jadi kita ditambahin terus. Ya, bukan minta ilmu doang, minta tambahan. Ya, tambahan lagi. Ya. Nah, ini kan jadi sebuah dilema yang berat sekali gitu ya. Akhirnya orang terpaksa milih gitu. Ya. Nah, ada isu-isu hak tubuh. Isu hak tubuh itu juga yang kemudian melahirkan dukungan dari kaum feminis kepada aborsi. Ya, nggak ada feminis yang tidak dukung aborsi. Kalau ada orang merasa dirinya feminis tapi nggak dukung aborsi, berarti dia tertipu. Ya, karena di seluruh dunia yang namanya feminis itu dukung aborsi. Ya, karena dia menganggap itu adalah hak tubuhnya. Ya, siapapun yang janin itu bukan manusia dianggap. Ya, janin itu bukan baby, bukan a fetus is not a baby. Ya, kata mereka gitu ya. Itu saya saksikan sendiri. Jadi di barat ini, di Amerika, ya, lagi ada gerakan gerakan apa ya, nama istilahnya, gerakan perempuan yang menolak aborsi. Ya, udah ada gerakan perempuan yang menolak aborsi. Ketika mereka bikin aksi itu nggak provokatif, cuma nulis aja gitu, tulisan segala macam dibawa ke spanduk gitu ya. Tiba-tiba diserang sama kelompok feminis. Ya, kata dia apa? Kata mereka, a fetus is not a baby, shut up, gitu ya. Janin itu bukan bayi, ya. Kamu jangan banyak omong, gitu ya. Janin itu bukan bayi. Jadi kalau yang kontra aborsi ini berpandangan Anda jangan bunuh bayi, itu jahat. Ya, tapi kalau kata yang pro aborsi, ya janin itu bukan bayi. Selama dia belum lahir dia bukan bayi. Jadi boleh dibunuh. Ya gitu ya, boleh dibunuh. Dan kalau di barat, ya child free ini berhubungan langsung dengan aborsi. Ya, child free ini berhubungan langsung dengan aborsi. Jadi kalau ada perempuan sudah mengatakan saya nggak mau punya anak, kan dia nggak langsung disteril gitu ya. Langsung disteril, saya nggak mau punya anak, saya pakai kontrasepsi gitu ya. Kontrasepsi apa sih yang bisa 100% pasti nggak jadi anak? Nggak ada, ya. Maka tiba-tiba kalau dia hamil, apa yang terjadi? Ya dia aborsi, ya. Tapi di Indonesia, makanya saya bilang baru wacana di Indonesia. Gitu. Di Indonesia ini belum ada yang menghubungkan langsung antara child free dengan aborsi. Ya, walaupun ujungnya pasti bakal ke situ, nggak bakal enggak. Ya, apalagi filosofi dasarnya adalah sama, yaitu filosofi soal hak tubuh. Ya, jadi dalam pemikiran mereka, tubuh mereka itu adalah hak mereka. Ya, tubuh mereka itu adalah hak mereka sendiri. Orang lain nggak boleh menilai, termasuk suami, termasuk orang tua, yang lain-lain pokoknya nggak punya hak. Ya. Kemudian trauma, ya trauma. Ada kekhawatiran anak yang dibesarkan akan tumbuh dengan tidak baik karena lingkungan dan sebagainya. Lingkungan, zaman, misalnya gitu ya. Jadi ada orang berpikir zaman sekarang kacau balau, ya buat apalah anak saya lahir ke dunia kayak begini, gitu ya. Kemudian lingkungan saya kurang baik buat punya anak, jadi nggak usah punya anak sama sekali, gitu ya. Padahal kalau lingkungan tidak baik ya karena itulah kita perlu berdakwah, gitu ya, supaya lingkungan jadi baik, ya. Walaupun nggak bisa kita perbaiki, ya kita bisa pindah, ya. Kita perlu pindah juga, ya. Nah, kemudian terakhir alasan overpopulasi, persoalan lingkungan. Ya, bumi mengalami overpopulasi, jadi sungguh bijaksana kalau kita nggak usah punya anak lagi, gitu ya. Nah, itu pemikiran mereka, ya. Nah, padahal pertanyaannya adalah, masalah bumi itu overpopulasi, udah pasti overpopulasi gitu, ya, udah pasti karena jumlah manusianya gitu, ya. Padahal kalau kita lihat manusia ini nilainya beda-beda loh, manusia itu beda-beda kelakuannya, gitu ya. Jadi yang jadi beban bagi lingkungan ini manusia yang macam apa? Apakah semua manusia asal dia manusia maka dia jadi beban bagi lingkungan, ya, atau enggak, atau berbeda-beda?
Ada orang yang peduli lingkungan, ada yang tidak. Ya, ada yang merusak, ada yang enggak. Ya, kalau yang enggak merusak, kayaknya jumlah mereka 10 itu nggak jadi masalah. Ya, tapi ketika ada yang merusak, satu orang aja nyusahin. Ya. Kalau ibu-ibu pernah dengar konferensi lingkungan gitu ya, ketika mereka membahas masalah pembatasan emisi gas buangan segala macam gitu ya, itu yang paling bersalah tuh selalu negara-negara maju. Ya, selalu negara maju yang rusak dengan polusi yang dahsyat, dengan sampah gitu ya. Itu negara maju, dan negara maju itu populasinya nggak pernah lebih besar daripada negara berkembang. Ya, anehnya kesimpulan akhirnya selalu bumi overpopulasi. Ya, terlalu banyak anaknya gitu ya, terlalu banyak manusianya gitu ya. Padahal punten suaranya tolong dimatikan. Ya, padahal sekali lagi yang boleh dibantu matikan suaranya. Padahal sekali lagi tidak semua orang merusak alam ini, gitu ya. Dan kita perlu berhitung-hitung apa betul masalahnya dari jumlah, ya. Karena ternyata yang merusak itu sebagian kecil. Ya, sebagian kecil itu mengakibatkan kerusakan lebih besar daripada yang banyak. Ya. Nah, jadi kita harus berpikir juga nih masalahnya masalah populasi atau keserakahan orang. Ya. Dulu saya ada mata kuliah namanya rekayasa lingkungan. Ya, dosen saya pernah bilang sebenarnya jumlah manusia sekarang ini masih sanggup kok ditampung sama bumi gitu ya. Karena bumi itu dari seluruh bumi itu cuma sepertiganya saja yang daratan. Yang daratan itu pun masih banyak yang belum terisi daripada yang terisi. Ya, lebih banyak yang belum terisi kok. Ya, jadi sebenarnya sanggup kita nih bumi ini menanggung beban jumlah penduduknya. Ya, tapi bumi nggak sanggup menanggung beban keserakahan manusia. Itu kata beliau, kata dosen saya dulu, gitu ya. Kalau udah bicara serakah, nah itu yang repot, gitu ya. Kadang-kadang kita pernah lihat nggak kalau kita makan di fast food, gitu ya. Lalu kita lihat banyak orang nyisain makanan separah apa, gitu ya. Saya pernah lihat, gitu ya, ada orang pesen fried chicken itu hampir gak disentuh sama sekali, cuma segigit doang kayak, ya, segigit 2 gigit lah gitu ya. Padahal untuk menghasilkan satu potong ayam itu ya 1 ekor ayam juga dipotong, ya. 1 ekor tetap aja di ayam tuh nggak dipotong secara parsial gitu kan, pasti dipotong juga. 1 ekor ayam terbunuh, sementara tidak semuanya dimakan, ya. Jadi nggak terlalu berguna juga, ya. Ya kalau kayak begitu ya yang seperti itulah yang akhirnya membebani lingkungan. Ya, nggak semua manusia seperti itu. Ya, tidak semua seperti itu. Yang kayak begitu aja yang jadi beban. Ya, yang jadi beban bumi itu kayak begitu, bukan yang peduli lingkungan. Ya. Jadi inilah berbagai alasan yang dikemukakan. Sekali lagi, ini alasan yang dikemukakan. Kalau hakikat saya rasa dari pilihan katanya child free itu udah clear, ya, bahwa mereka tidak punya alasan lain gitu ya. Mereka hanya nggak mau dibebani saja. Karena mereka merasa anak itu beban. Ya, anak itulah perusak kebebasan, merenggut kebebasan mereka. Ya. Nah, ini adalah keteladanan dari Rasulullah SAW. Ada satu kisah sebenarnya kisah yang sama ya, tapi diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Ya. Yang pertama, ini kalau ini dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu mengatakan, ya, Nabi SAW mencium Al Hasan bin Ali, salah seorang cucu beliau yang anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan di sisi Nabi ada seseorang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, ya, berarti dari Bani Tamim, ya. Al-Aqra, ya, ini sahabat Rasulullah juga udah masuk Islam, gitu ya, yang sedang duduk, ya. Maka Al-Aqra berkata, aku punya 10 orang anak, gak satu pun dari mereka pernah saya cium, ya. Sementara Rasulullah SAW sedang mencium Al-Hasan, ya. Maka Rasulullah SAW melihat kepada Al-Aqra, lalu beliau berkata, barang siapa yang tidak merahmati atau menyayangi, maka ia tidak akan dirahmati. Ya, ini kalimat yang mudah sekali dihafal sebenarnya bagian akhirnya, ya. Bisa kita hafalkan menjadi prinsip kita, ya. Man la yurham la yarham. Ya. Siapa yang tidak pandai menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya, sayang sama siapa? Sayang sama Allah terutama. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah nggak apa ya,
nggak pandai dalam berkasih sayang gitu ya, maka Allah juga nggak akan sayang sama kita. Ya, Allah nggak sayang sama orang yang nggak punya rasa kasih sayang. Ya, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumbernya dari Abu Hurairah. Dari cerita yang sama sebenarnya. Ya, ini ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, apakah kalian mencium anak laki-laki? Kalau ini penekanannya pada anak laki-laki. Ya, karena memang yang dilihat adalah Al Hasan. Ya. Nah, kata dia, apakah kalian mencium anak laki-laki? Kami nggak pernah mencium mereka. Ya, maka Nabi SAW berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Ya, ini riwayatnya sama dari Bukhari dan Muslim juga, dua-duanya sama-sama sahih. Ya, yang satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu dari Aisyah. Ya, kok kata-katanya nggak persis sama? Ya, dan namanya hadis itu boleh-boleh aja nggak persis sama. Ya, tapi ceritanya nilai moral of the story nggak ada bedanya kan, sama saja. Ya, intinya adalah kita tuh harus berkasih sayang supaya Allah juga sudi menyayangi kita. Intinya begitu. Ya, perbedaan yang agak mencoloknya paling kalau di hadis yang pertama nggak dibilang anak laki-laki. Ya, kalau di hadis kedua dianggap disebut sebagai anak laki-laki. Ya, tapi faktanya memang ketika itu yang diciumin adalah Al Hasan. Ya, jadi wajar kalau ada pertanyaan soal anak laki-laki. Ya, nah inilah penuturan dari Abu Hurairah radhiyallahu dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin, ya. Jadi dari sini, dari cerita ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa ya punya anak itu nggak sederhana sekedar melahirkan saja gitu ya, sekedar melahirkan saja, tapi juga bagaimana menyayanginya, gitu, bagaimana memeliharanya gitu. Itu suatu hal yang nggak bisa kita lepaskan dari situ ya. Dalam Islam tuh punya anak tuh bukan sekedar memiliki anak, memiliki keturunan saja gitu, tapi bagaimana kita mengambil tanggung jawab sudahnya. Ya. Sudahnya kita mau ngapain gitu ya, anak itu mau diapain, mau kita pelihara atau enggak gitu, itu hal yang lain lagi. Ya. Nah kemudian dari cerita tadi sebenarnya saya simpulkan ada 3 hikmah dari keturunan. Ya. Yang pertama hikmahnya adalah fitrah. Ya, fitrah ya. Intinya memiliki keturunan itu adalah fitrah bagi seluruh manusia. Ya. Karena itu sengaja memilih itu tidak memiliki keturunan adalah menzalimi diri sendiri. Nah itu masalahnya gitu ya. Jadi itu fitrah. Maka kalau kita nggak ikuti, kita melanggar fitrah. Ya. Yang kita zalimi adalah diri kita sendiri. Ya. Fitrahnya apa? Ya kalau dalam kisah tadi ya diceritakan bahwa kita nih kalau nggak punya anak itu juga kapan kita belajar berkasih sayangnya. Ya, hidup kita bayangin gitu ada di zaman jahiliyah dulu gitu ya, ada orang punya anak 10 tapi nggak pernah diciumin. Ya betapa gersang hidupnya kalau menurut saya. Ya gersang sekali hidupnya gitu ya. Nah, jadi dia kehilangan fitrahnya. Cuma masalahnya manusia itu beda sama binatang ya. Kalau binatang tuh nggak pernah keluar dari fitrahnya. Dia pasti ngikutin instingnya. Ya, tapi manusia punya hawa nafsu, dia punya akal gitu ya. Kadang-kadang bukan akalnya bekerja karena hawa nafsunya yang kerja. Ya, maka tidak semua orang mengikuti fitrahnya. Ya, walaupun fitrahnya sama, kadang-kadang ada orang tidak mengenali fitrahnya sendiri. Ya, dia merugi tapi dia nggak tahu bahwa dia rugi. Ya, kalau ada sebagian asatis yang menjelaskan ya bahwa di sini ceritakan ada orang Arab punya anak 10 gak dia ciumin. Itu karena di zaman jahiliyah itu laki-laki itu sangat memelihara wibawanya. Ya, wibawanya itu harus dijaga sekali. Jadi walaupun dia jadi ayah sekalipun nggak boleh cium-cium anak. Kenapa? Nanti anaknya nggak takut sama dia. Ya, itu penting sekali buat mereka. Nah mereka nggak merasa itu sebuah penyimpangan. Mereka nggak merasa itu adalah fitrah yang rusak. Ya, tapi kenyataannya itu merusak fitrah juga. Ya, saya berpikir orang kayak begitu pasti hidupnya gersang, hatinya keras. Ya. Maka wajar orang Arab jahiliyah sering melakukan peperangan antar kabilah. Ya karena hatinya keras. Gitu. Ya, gimana gitu orang nggak pernah nyium anak gitu ya, nggak pernah nyium anak sekalinya tersinggung gimana ya, cabut pedang lah, ya, bunuh-bunuhan lah mereka. Ya, dan ketika mereka bunuh orang mereka nggak ada perasaan apa-apa. Kenapa? Nggak ingat bahwa ini orang punya anak juga barangkali.
Ya, kalaupun ingat dia punya anak, ya dia nggak kasihan juga. Kenapa? Dia sama anak dia juga nggak mesra-mesra. Ya, dia nggak akan berpikir ini ayahnya seseorang nih, kalau saya bunuh bapak anaknya nangis di rumah. Ya, gimana anak dan istrinya? Dia nggak mikir ke situ. Kalaupun dia kepikiran ke situ, tetap nggak ada empati. Ya, lihat betapa orang tuh kalau nggak punya kalau nggak kalau lupa sama fitrahnya itu, ya akan jadi pribadinya sangat mengerikan. Ya, tapi repotnya manusia itu kadang-kadang nggak menyadari bahwa dia keluar dari fitrahnya. Ya, kalau binatang udah pasti sadar. Ya, binatang tuh nggak pernah keluar dari fitrahnya. Ya, yang namanya singa yang makan daging, dia nggak pernah kepikiran makan sayur, nggak pernah kepikiran. Ya, udah pasti dia sesuai dengan fitrah. Yang kedua, amanah. Ya, ini hikmah bagi keturunan amanah. Ya, keturunan itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi anak itu bukan milik kita sendiri. Ya, makanya orang menggunakan prinsip hak tubuh itu keliru sekali. Ya, kalau dia bilang ini kan tubuh saya, tapi tubuh Anda pun bukan milik Anda. Ya, makanya kita kalau ada orang kena musibah selalu mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya kebakaran, jawabannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dompetnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangannya putus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tangan putus misalnya gitu, tangan putus diambil sama siapa? Ya ini milik Allah, kembali kepada Allah, nggak bakal kemana-mana. Ya, orang yang kita sayangi meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama aja kalimatnya semua. Ya, semua itu milik Allah, kembali kepada Allah. Ya, jadi nggak ada tuh hak tubuh, karena hak tubuh kita bebas membunuh bayi dalam rahim kita, enggak. Ya, karena tubuh kita bukan milik kita, ya, bayi itu juga bukan milik kita. Ya, dia milik Allah. Ya, keturunan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melahirkan dan membesarkan memang tidak mudah. Amanah itu kan beban. Kalau ada orang bilang, tapi saya terbebani, ya memang beban. Kata siapa bukan beban? Emang amanah itu bukan beban. Ya, di mana-mana amanah itu beban. Ya, ya, nggak ada orang mengatakan amanah itu ringan gitu ya, amanah itu mudah, amanah itu memudahkan hidup. Enggak lah, di mana-mana amanah itu mempersulit. Ya, tapi masalahnya itu Allah yang kasih amanah. Punten suaranya tolong dimatikan. Punten suaranya masih ada yang masuk. Ya, jadi amanah ini yang kita lihat adalah siapa yang ngasih amanah. Gitu. Ya, yang ngasih amanah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita mau ngapain? Kita mau bilang ya Allah nggak deh, nggak bisa, bahaya sekali. Ya, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diberi amanah berupa apa? Kita adalah khalifah fil ardh. Ya, itu juga amanah, berkaitan dengan amanah ini juga gitu ya. Sekarang kita punya amanah berupa bumi. Ya, kita dilahirkan di bumi. Kita punya amanah harus memelihara bumi. Terus boleh nggak kita bilang ya Allah nggak deh, yang lain aja? Nggak boleh gitu. Kita nggak punya hak mengatakan kepada Allah, saya nggak mau menerima amanah ini, saya nggak siap, nggak bisa. Ya. Nah, amanah ini kenapa berkaitan dengan amanah yang berupa anak tadi gitu ya? Karena kalau kita amanahnya besar, tanggung jawab kita besar, kita punya amanah yang lebih besar daripada atau tugas yang lebih besar daripada diri kita sendiri, ya. Apa maksudnya gitu ya? Maksudnya begini, kalau tugas kita adalah hidup mencari nafkah buat diri sendiri supaya bisa makan, bisa ngurus diri sendiri gitu ya, itu hanya tugas kita sendiri aja. Ya. Tapi kalau amanahnya adalah menjaga alam semesta, menjaga bumi ini, ya, menjaga risalah dakwah gitu ya. Kira-kira itu tugas yang lebih besar buat daripada kita sendiri. Bisa jadi kita udah meninggal, tugasnya belum kelar. Ya, bisa jadi ini tugas yang harus diemban bersama-sama, dan ketika kita wafat, maka harus ada penggantinya. Ya. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, ya, maka dia pasti pengen punya keturunan. Kenapa? Karena keturunan kita, ya, itu adalah kader sejati kita sesungguhnya. Ya, kita bisa jadi punya murid di luar sana, kita punya jemaah di luar sana, kita punya sahabat di luar sana, punya teman, ya, punya pengagum, punya bawahan gitu ya. Tapi orang yang betul-betul bisa kita kader sebenarnya adalah anak kita. Ya, maka tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan sama kita, ya, itu bisa kita harapkan bisa kita wariskan kepada anak kita. Ya.
Nah, tugas dakwah, tugas mengislamkan lingkungan ini, gitu ya, supaya jadi Islami, gitu ya. Nah, siapa yang bisa ngerjain? Ya, kalau kita sendiri kayaknya nggak kuat, ya. Sampai kita wafat tugasnya belum selesai. Terus siapa yang harus meneruskan? Ya anak-anak kita. Ya. Kemarin saya baru dengar tuh ya kayak ya bukan baru dengar sih, udah lama juga cuman ketika dijelaskan dengan cara ini menarik sekali gitu ya. Kata Ustadz Adi Hidayat, tahu Abbas nggak? Abbas itu pamannya Rasulullah SAW. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ya. Beliau udah masuk Islam dari dulu ya, tapi kan masuk Islamnya ketika udah dewasa gitu ya, udah tua dan lagi pula beliau tidak termasuk yang hijrah di awal gitu ya. Beliau sudah masuk Islam tapi beliau tetap di Mekah. Tapi bagaimanapun beliau berfungsi dengan baik loh karena dari Abbas inilah Rasulullah SAW mendapatkan berita-berita soal kaum musyrikin. Ya. Jadi Abbas ini besar jasanya. Ya. Bagaimanapun dia masuk Islamnya belakangan, ya, bukan yang asabikul awalun banget kayak Abu Bakar gitu ya. Tapi ya apa Abbas ini dikatakan hafal Quran sekian juz, kemudian hafal 200 hadis, meriwayatkan 200 hadis gitu ya. Tapi bagaimana anaknya? Ya, bagaimana anaknya? Anaknya ada yang satu hafal 2000 hadis, ya. Yang satu lagi Abdullah ya, Abdullah bin Abbas itu terkenal sebagai apa? Sebagai ahli Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi kalau kata Ustadz Hidayat yang bagus kayak begitu. Ya, kalau buat kita rasanya udah berat gitu ya, kita udah tua gitu ya, kita udah berumur gitu ya, mau jadi orang lebih hebat lagi dari ini kayaknya udah susah gitu ya, mau jadi penghafal Quran susah, tapi anak kita masih bisa ya, karena itu program lah kepada mereka gitu ya, yang satu jadi ahli Quran, satu jadi ahli hadis, yang satu jadi ahli apa gitu ya, ahli fikih misalnya gitu ya. Kita kalau punya rencana besar kayak begitu ya, makanya ada di INSIS itu ada yang nulis ya, ada yang nulis kalau nggak salah Ustadz Henry ya, Ustadz Henry yang menulis bahwa orang yang child free itu adalah orang yang cita-citanya pendek, ya karena dia mikirin hidup dia sendiri doang, jadi dia nggak mikirin setelah dia mati dunia ini bakal kayak gimana, ya. Nah orang berjiwa besar dia akan berpikir setelah saya mati nanti gimana ya, ya bukan gimana sayanya, itu juga penting. Ya, itu juga penting ya. Gimana saya, maka saya harus beramal dari sekarang. Gitu ya. Di sisi lain juga mikirin masyarakatnya. Kalau saya udah nggak ada, orang Indonesia gimana ya? Orang Bogor gimana ya? Bogor Utara jadi gimana nasibnya ya? Gitu ya. Daerah Sukaraja jadi kayak gimana nasibnya ya? Ciparinggi kayak gimana nasibnya kalau saya udah nggak ada ya? Nah, siapa yang melanjutkan? Ya. Nah, kalau kita punya cita-cita besar, kita akan cari penerus kita. Ya. Kalau orang punya berpikir seperti itu, dia nggak mungkin nggak pengen punya keturunan. Pasti dia pengen ada pelanjut, pewaris dari cita-cita dia. Ya. Terakhir, hikmahnya adalah tarbiyah. Ya, kenapa? Karena bagi keturunan itu adalah cara Allah, salah satu cara Allah mendidik manusia. Ya. Ada yang bilang kan repot, tapi dari yang repot-repot itulah lahir orang besar. Ya, ada nggak orang jadi hebat karena nggak pernah kerjain yang repot-repot? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, kita dikasih anak tuh kan kasih anak tuh menguji kesabaran. Ya intinya supaya lu jadi sabar gitu ya. Jadi kalau saya katakan gini ya, saya dulu punya teman-teman macam-macam gitu ya, teman-teman macam-macam gitu ya. Tapi satu pola yang selalu saya lihat gitu ya, hampir semuanya berubah jadi lebih baik setelah punya anak. Ya kenapa? Ya karena dididik sama anaknya itu. Ya, yang tadinya egois sekarang nggak bisa egois lagi, dia punya anak. Ya, yang tadinya suka seenaknya aja, gampang marah, sekarang jadi lebih sabar, gitu ya. Yang tadinya begini begitu, gitu ya, berubah karena punya anak. Ya, nah, kadang-kadang orang mempertimbangkan kalau saya nggak punya anak, saya bisa mengejar mimpi-mimpi saya bisa jadi lebih kaya, barangkali bisa lebih kaya, tapi lebih baik nggak kalau saya pikir? Ya, saya rasa tidak. Ya, saya rasa tetap lebih baik kalau Anda punya anak. Ya, karena begitu Anda punya anak, anak itu akan mengajari Anda sebagaimana Anda mengajari dia juga. Ya. Nah, ketiga hikmah ini tidak saling, bukan saling tidak berhubungan, tiga-tiganya berhubungan semua. Ya, fitrah berhubungan dengan amanah, ya, berhubungan juga dengan tarbiyah, karena amanahnya itu adalah tarbiyah kita juga. Ya, amanah yang berat itu
adalah alat mendidik kita, ya. Dan itu sesuai dengan fitrah kita. Karena seperti saya bilang tadi, fitrahnya manusia itu pengen lebih hebat. Nggak mungkin ada orang mau hidupnya datar aja gitu. Ya saya mah yang penting segini aja udah cukup. Dah, saya tiap hari kerja, pulang kerja, pulang, akhir bulan dapat gaji. That's my life. Gak ada yang lain. Ya, saya nggak berpikir yang lebih jauh dari itu. Nggak mungkin gitu ya. Pasti orang pengen lebih baik. Ya. Nah kalau mau lebih baik harus berubah, harus dididik. Kalau mau dididik harus terima amanah. Ya, jadi semuanya berhubungan. Ya, semuanya fitrah itu berhubungan dengan amanah, amanah berhubungan dengan tarbiyah, semuanya berhubungan. Ya, itu semua sesuai dengan fitrahnya. Ya, tarbiyah berhubungan dengan fitrah. Kita dididik untuk apa sih? Untuk kenal dengan fitrah kita. Ya, kita tuh kadang-kadang lupa dengan fitrah kita, diingatkan sama anak-anak kita. Ya, kadang-kadang kita kalau marah sama anak kita bisa berkepanjangan, tapi anak kita kalau takutan sama kita nggak bakal berkepanjangan. Ya, kadang-kadang kita baru omelin tadi gitu ya, setengah jam kemudian dia udah manja-manja lagi sama kita gitu ya. Nah, kita mengenal fitrah kita sendiri. Oh iya, marah-marah tuh nggak boleh kelamaan ya, nggak baik, nggak sehat gitu ya. Anak kita ngingetin sama kita kadang-kadang udah lupa sama fitrah itu. Ya, kita maunya kalau marah di lama-lamain, dipanjang-panjangin gitu ya. Anak lah yang ngajarin kita, jangan lama-lama. Ya, katanya marah sama anak gara-gara saya. Ya, tapi kok dilama-lamain, kok dipanjang-panjangin, ya nggak boleh. Ya, nah jadi hal-hal yang kayak begitu tuh kita belajar anak kita tuh mudah untuk tersenyum gitu ya, ketawa gitu, dia senang sama hal-hal sederhana saja gitu ya. Nah, begitu kita pulang, dia mau digendong, mau dipeluk, ya kayak gitu aja dia udah senang, cukup gitu ya. Nah, kita belajar apa? Belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana, nggak rumit gitu ya. Anak udah agak besar sedikit, harus diajak jalan-jalan ke mall, ya jalan-jalan ke luar negeri, apa iya? Ya, padahal yang saya tahu dari anak saya yang udah agak besar nih gitu ya, waktu dia masih kecil-kecil itu diajak jalan-jalan beli pulsa aja bahagia dia naik motor sama saya. Ya, jalan-jalan keliling komplek aja senang dia. Ya, nggak rumit kok. Nggak perlu sampai ke luar negeri segala macam gitu ya pikirannya gitu ya. Nggak mikirin sejauh itu kok. Ya, dia pokoknya bangun pagi jam 6 pagi kita naik motor keliling-keliling di sini senang dia. Padahal rutenya itu aja. Rutenya nggak berubah-ubah gitu ya. Nah, kita diajarin, ya diajarin lagi Allah ngajarin kita dengan cara kayak begitu. Ya. Anak-anak tuh kadang-kadang lebih tulus, makanya saya suka mengkritisi tuh lagu anak-anak kita dulu tuh ya, lagu kita waktu kita masih anak-anak diajarin lagu itu ya apa bukan lagu sih, kata-kata gitu ya, prinsip ya gitu ya, atau pepatah lah gitu ya, kasih ibu sepanjang zaman, ya. Sementara kasih anak sepanjang galah, ya menurut saya nggak benar tuh. Ya, terus kalau saya boleh mengkritisi sebenarnya saya enggak. Ya, kenapa? Karena banyak ibu yang milih anaknya. Karena banyak ibu yang nggak suka sama anaknya, yang kecewa sama anaknya. Ada nggak anak yang milih ibunya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Dia nggak pernah milih ibu saya harus yang cantik, ibu saya harus yang kaya. Nggak peduli dia kayak begitu-begitu. Ya, dia tahu siapa ibunya dan dia nggak bakal milih ibu yang lain. Ya, bapak juga begitu, ayahnya juga begitu. Ya, ayah yang kecewa sama anak ada nggak? Ada nggak anak kecewa sampai nggak mau punya ayah kayak begitu? Nggak ada. Ketika dia lahir fitrahnya kayak begitu, dia nggak bakal milih-milih. Ya, pokoknya dia tahu ini ayah saya, ini ibu saya. Ya, nah, hal kayak begitu mengajari kita. Ya, maka kalau kita memutuskan nggak mau punya anak, kerugiannya berkali-kali lipat kalau menurut saya. Ya, pertama kita keluar dari fitrah kita. Ya, kedua kita tidak beradab kepada Allah karena menghindari amanah. Ya, yang ketiga kita menghindari pendidikan. Ya, akhirnya kita nggak pernah naik level. Ya, ada tuh di Twitter ada yang bilang saya sama pasangan saya sudah menikah 10 tahun. Memang kami memutuskan nggak mau punya anak. Kenapa? Kami ingin bisa sekali-sekali kami ingin bisa traveling berdua, ingin bisa jalan-jalan. Dia ngerasa hebat dengan ngomong kayak begitu. Tapi kalau saya berpikir ya orang levelnya nggak naik ternyata. Ya, level dia masih jalan-jalan aja. Ya, level dia jalan-jalan gitu ya. Dia nggak mikirin hal-hal yang lebih rumit gitu ya. Kayak misalnya dunia ini mau diapain gitu ya. Kalau dia nggak membesarkan anak yang baik, dunia ini nggak bakal tahu baik. Ya. Dia nggak pikir ke arah situ.
Ya. Jadi level dia masih level seperti anak muda pacaran kalau menurut saya. Orang pacaran kan mau carinya enak-enaknya aja kan. Ya. Ya kan ada orang nanya kenapa sih rumah tangga nggak seindah pacaran? Ya iyalah kalau pacaran kan indah-indah mulu, kerjanya ke bioskop, kerjanya ke makan gitu ya. Kalau nikah kerjanya apa? Cari makan gitu ya. Cari makan, bayarin sekolah anak gitu ya. Banyak yang berat. Ya, tapi dengan yang berat-berat itu kita berubah jadi pribadi yang lebih baik ya. Pribadi yang lebih baik, naik level kita ya. Kalau levelnya masih level pacaran, walaupun udah nikah 10 tahun levelnya masih level segitu aja ya apa? Ya cuma segitulah dia gitu ya. Nggak bakal berkontribusi besar bagi dunia, itu nggak bakal. Ya, follower banyak, subscriber banyak, ya begitu meninggal ya selesai. Nggak ada legasinya, nggak ada legasinya. Ya, nanti kita akan lihat betapa banyak influencer yang hidup zaman sekarang ini nanti terlupakan begitu saja sama sejarah. Ya, karena emang nggak ada peninggalannya apa gitu. Ya, oh dia lucu, ya udah, lucu tuh gampang digantikan kok. Apa sih artinya lucu? Ya, apa sih artinya kocak gitu ya? Artinya nggak ada artinya. Ya, nanti juga akan tergantikan kok. Ya, udah banyak sebenarnya ya. Tadi siang baru saya baca nih. Tadi siang baru baca ada vlogger di Cina ya, orang Tibet aslinya gitu ya, vlogger Cina perempuan ya. Dia lagi nge-vlog, lagi ngomong di depan kamera gitu, tiba-tiba disiram sama mantan suaminya pakai bensin terus dibakar. Lalu orang melihat secara live dia terbunuh gitu ya. Pertanyaannya berapa lama followernya akan bersedih buat dia? Ya, berapa lama gitu ya, ataukah mereka akan move on saja, ya udahlah ya, nggak ada update lagi, ya udah ya. Nah, itu kan nggak ada artinya hidup kayak begitu ya. Nggak ada artinya, nggak ada legacy, nggak ada sumbangsi kita ya. Bukan berarti kita harus dicatat namanya, kadang-kadang ada orang nggak dicatat namanya oleh sejarah ya, tapi kontribusi dia jelas gitu ya, jelas sekali kontribusinya ya. Misalnya Imam Syafi'i gitu ya. Oh, Imam Syafi'i itu orang hebat. Iya, sekarang tahu nggak kita siapa orang yang pertama kali ngajarin dia alif bata? Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu terkenal sangat fasih dalam bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya itu bagus sekali, pemahaman bahasanya bagus sekali. Berarti pasti ada guru yang bagus yang dulu ngajarin. Gurunya itu nggak tahu kita siapa. Ya. Tapi apakah dia nggak dapat pahala? Dapat pahala terus, kiriman pahala dari Imam Syafi'i. Ya, ada nggak kontribusi dari ibunya? Jelas ada, kan beliau yatim sejak kecil ya, ibunya yang merawat gitu ya. Ibunya siapa? Kadang-kadang kita nggak tahu ibunya Imam Syafi'i siapa namanya ya, entah siapa ya. Tapi berani kita bilang dia nggak punya jasa, waduh nggak mungkin ya, nggak masuk akal rasanya gitu ya. Maka walaupun dia nggak punya nama, dia nggak dikenang oleh manusia, tapi Allah nggak bakal lupa, Allah nggak bakal salah ngitung ya. Nah, lagi-lagi kita bicara masalah pemikiran yang levelnya jauh gitu ya. Kalau orang berpikir sampai ke level akhirat, dia nggak bakal berpikir nggak mau punya anak. Ya, tapi kalau pikirannya cuma dunia doang gitu ya, pengen jalan-jalan, pengen traveling, pengen senang-senang gitu ya, ya wajar milih kayak begitu. Ya. Nah ini ibu-ibu, jadi kita sudah membahas seperti apa hakikat pemikiran seperti itu ya. Dari situ kita bisa menjawab gitu ya masalah-masalah ini gitu ya. Kita bisa jelaskan kepada orang-orang. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Mungkin saya cukup sampai sini dulu. Saya kembalikan dulu kepada moderator Bu Cici ya, Fadol. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Bentar Ustaz. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Luar biasa ya pemaparan tentang child free ini gitu, tentang amanah, fitrah, tarbiyah, gimana ketiganya ini harus berkolaborasi secara maksimal, dan tentunya mengingat tentang fitrah gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah kita semua juga mencontohkan betapa beliau sayang anak, betapa beliau anaknya juga banyak gitu ya, ada 7, ada Qasim, Zainab, Fatimah, Aisyah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim gitu. Nah, di sini sungguh jelas gitu bahwa child free ini merusak akidah, merusak fitrah, sudah tidak benar gitu, karena fitrah meneruskan keturunan kepada generasi berikutnya itu adalah fitrahnya manusia yang Allah sudah tancapkan, sudah otomatis berada di dalam
di dalam diri manusia gitu. Insya Allah menjadi bagian dari kenikmatan juga dari Allah gitu, yang tidak yang dinikmati oleh manusia di dunia, dan bahkan itu juga sebagai pengingat nikmat kita nanti kala di akhirat gitu. Ketika hal itu menjadi kenikmatan, itu adalah baru satu nikmat yang dihamparkan Allah. Sedangkan 99 nikmat berikutnya adalah berada di akhirat nanti, kehidupan akhirat nanti. Begitu Ustaz kira-kira ya. Insya Allah habis ini kita akan buka sesi tanya jawab. Mangga yang mau raise hand langsung silakan, atau ini sudah ada pertanyaan di chat room Ustaz dari Ibu Emi Farida. Jadi beliau ini memiliki kawan atau sahabat atau siapa ini ya, usianya sudah 50 tahun. Seorang perempuan akhwat, jadinya beliaunya udah tidak mau berusaha untuk menikah, tidak mau berusaha untuk mencari pasangan hidup. Mungkin juga sudah putus asa gitu kayaknya Ustadz ini. Jadi di usia 50 tahun ini cukup berat memang kalau menurut saya gitu, karena hormon estrogen, progesteron juga sudah turun ya, estrogen terutama ya, itu juga mempengaruhi secara psikis kalau menurut saya gitu. Nah, terkait dengan child free ini Ustadz, Bu Emi Farida ini mungkin meminta nasihat itu, atau bagaimana ya, beliau mungkin sayang sama sahabatnya ini. Bagaimana caranya supaya membakar semangat akhwat ini untuk mau menikah gitu meskipun di usia 50 tahun. Gitu. Ya. Ini kan masalah kasuistik Bu ya. Jadi pertama nih pertanyaan ada dua sebenarnya. Pertanyaan pertama, apakah bisa dikaitkan dengan child free ya? Kalau menurut saya ini bukan child free, ini lebih mendasar lagi, yaitu marriage free gitu ya. Nggak pengen menikah gitu ya. Itu kan jelas kalimatnya ada tidak mau menikah, tidak mau berusaha untuk membina hubungan, ya berarti ada masalah di situ. Ya, masalah di situ. Jadi masalahnya nggak secara langsung berhubungan dengan anak, tapi berhubungan dengan tidak mau punya hubungan atau tidak mau menikah gitu ya. Nah, bagaimana agar mendapatkan jodohnya gitu ya. Nah, ini juga dua masalah nih. Ini juga dua masalah nih sebenarnya ya. Pertama, bagaimana supaya dia punya keinginan. Ya, dia punya keinginan. Nah, ini kalau yang kasus kayak begini itu harus ditanya kenapanya gitu. Ya, kenapa dari awal tuh kenapa? Kalau kenapanya belum terjawab nggak bakal tahu kita gimana caranya. Ya, kita kira dia nggak pernah ketemu jodoh, nggak pernah ketemu laki-laki barangkali. Enggak, masalahnya bukan itu ya, jangan masalahnya ada trauma, tadi dibilang kan mungkin ada hubungan dengan trauma ya. Kalau dia punya trauma ya kita perlu tahu traumanya apa ya, traumanya apa. Kalau kita belum tahu ya nggak ada yang bisa kita analisis gitu ya. Bagaimana lalu kemudian masalah berikutnya apa, kalaupun dia akhirnya mau berusaha apakah pasti dapat? Nah gitu ya, itu lain lagi gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat masalah ini secara secara lengkap gitu ya, bahwa selain masalah ikhtiar itu yang nggak dia kerjain gitu ya, kita juga nggak bisa memastikan bahwa setelah dia ikhtiar maka dapat jodoh, belum tentu juga gitu ya. Nah ini tapi tugas kita memang adalah ikhtiar ya. Kenapa saya tegaskan tadi yang terakhir itu ya, karena jangan sampai kita menjual mimpi juga ke dia gitu ya. Ya kalian semangat, kamu pasti bisa, belum tentu gitu ya. Belum tentu gitu ya, kata siapa ya, jangan bilang begitu ya, nanti kita menjual mimpi, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kita pakai insya Allah gitu ya, insya Allah itu minimal. Kalau udah ikhtiar, kalau kita sudah ikhtiar itu udah dapat ridha Allah ya. Kita sudah ikhtiar dengan berusaha kembali pada fitrah, walaupun ada trauma yang mengganggu sekali, ada trauma yang sangat berat buat kita lawan, itu udah dapat pahala sebenarnya ya. Yuk kita berusaha gitu ya. Nah itu aja, jangan kejauhan ya, jangan bilang supaya kamu dapat jodoh, belum tentu kita dapat jodoh gitu ya. Ada orang nanya ke saya, gimana caranya Ustaz supaya dapat jodoh? Mana saya tahu, saya bilang gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena itu masalah yang kompleks sekali gitu ya. Bisa jadi ikhtiar kita bagus, doanya kurang ya. Bisa jadi doanya bagus, ikhtiarnya kurang ya. Bisa jadi kelapangan hatinya yang kurang, mau cari yang sempurna, ada yang kayak begitu ya. Ada juga yang bukan masalah itu gitu ya, ada juga masalahnya lain lagi. Nah masalahnya perlu dicari dulu ya. Nah, masalahnya perlu dicari dulu gitu ya. Jadi dan kedua, jangan jual mimpi juga ya, jangan jual mimpi juga, kasihan gitu ya. Kalau sampai dia terlalu berharap yakin banget bakal dapat, ternyata nggak dapat juga gitu. Dan ya namanya juga udah 50 gitu, gimana ya gitu ya. Jadi kalau dapat ya syukur alhamdulillah banget gitu ya. Kalau enggak ya
mau nggak mau terpaksa bersabar lah ya dengan kondisi. Iya Ustadz. Serasa biro jodoh Ustadz kalau begini Ustadz. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ada yang raise hand. Ke raise hand dulu deh. Bu Monik, mangga Bu Monik. Kalau mau bertanya. Mangga Ya. Bu. Ya, turun Bu Cici. Assalamualaikum Ustadz. Menyambung kajian pada subuh yang di Al-Mi'raj itu kan saya nanya ya soal child free juga. Cuma waktu itu kan spesifik soal pubektomi ya. Pubektomi di kasus untuk dia tidak mau menurunkan penyakitnya kepada calon anaknya. Talasemia. Ya, misalnya talasemia gitu ya. Atau saya sendiri penderita autoimun misalnya gitu. Nah, tapi saya lupa nanya waktu itu Ustadz, bagaimana dengan vasektomi? Kalau vasektomi kan laki-lakinya ya, suaminya. Sementara kan suami kan boleh berpoligami gitu. Misalnya dia bisa aja gitu nikah lagi dengan calon istri yang sudah di screening gitu ya. Kalau kan yang pernikahan pertamanya kasusnya tidak tahu, taunya setelah menikah. Jadi dia bisa berpoligami dengan istri yang sehat dan bisa punya anak. Jadi kalau kasus ini vasektominya haram ya Ustadz, hukumnya atau bagaimana? Iya, jadi sekali lagi pada dasarnya ya membuat diri kita permanen nggak bisa punya anak itu suatu hal yang tidak disukai dalam agama kita, nggak boleh. Dasarnya haram dulu. Ya, dasarnya haram itu nggak boleh gitu ya. Nanti kalau udah ada sebabnya, oh karena sangat berbahaya kalau dia sampai hamil lagi misalnya gitu ya, dia bisa ada masalah gini-gini, baru boleh gitu ya. Sama kayak operasi plastik, boleh nggak? Haram dulu alasannya gitu ya. Tapi kalau dia alasannya ternyata kesiram air panas, kebakar hancur di sini, dihalusin, boleh ya. Tapi kalau buat bikin lebih cantik nggak boleh. Nggak ada alasan seperti itu gitu ya. Jadi buat laki-laki perempuan sama aja. Tabektomi dan vasektomi itu sama-sama nggak boleh, kecuali betul-betul ada alasan yang mengharuskan dia begitu. Ya betul-betul berbahaya kalau sampai dia punya anak lagi. Tapi kalau buat laki-laki, setahu saya apa alasannya? Juga bingung gitu ya. Apalagi kalau perempuan masih ada gitu ya. Masih ada situasi di mana dia nggak boleh hamil lagi. Kalau laki-laki kan ya nggak ini juga gitu. Ya inilah makanya para ulama juga kurang nggak setuju soal masalah permanen ya. Lain halnya kalau kontrasepsi ya. Kalau kontrasepsi kan cuma pencegahan saja ya, tapi ternyata hamil juga ya bisa-bisa aja ya. Nah, kalau itu masih dibolehkan ya. Tapi kalau yang permanen itu nggak boleh sebenarnya. Ya, Baik, hukum Ustadz, dasarnya tidak boleh. Iya, saya disuruh tubektomi udah dari belasan tahun lalu, cuma karena ingat hukum itu jadi masih takut gitu. Cuma kalau yang saya tahu logika saya laki-laki boleh menikah lagi gitu aja sih. Jadi baik Ustadz, intinya Iya, untuk apalagi perempuan kalau masalah itu kan, kalau masalah yang tadi itu kan jelas sebenarnya dia nggak punya masalah gitu kalau kayak gitu kan. Ya yang laki-lakinya gitu kan. Jadi apa alasan dia untuk vasektomi? Lebih nggak ada alasan lagi gitu. Ya. Maka sebaiknya memang nggak boleh gitu, jangan ya. Karena sekali lagi kalau dia permanen tiba-tiba nanti tiba-tiba nanti istri yang ini meninggal misalnya gitu ya, tiba-tiba kemudian dia mutusin nikah lagi, udah vasektomi kemarin gitu ya, kan rugi banget ya gitu ya, rugi. Makanya kita tuh nggak pernah tahu, makanya keputusan yang permanen kayak gitu tuh jangan harus berhati-hati sekali gitu ya. Jangan sampai gitu kalau ternyata tiba-tiba bisa, misalnya tiba-tiba ada kesempatan dia punya keturunan lagi gitu ya, dia udah vasektomi ya, rugi ya. Nah, itulah makanya nggak diperbolehkan permanen seperti itu, nggak boleh ya. Nah, syukran Ustadz, jazakallah khair. Jadi teringat Ustadz, sebelum pandemi ini kan saya bertugas bimbingan rohani sahabat pasien di rumah sakit PMI ya. Pernah beberapa waktu ditugaskan di bangsal talasemia gitu. Memang kalau talasemia kan genetik ya, dan memang kemungkinan kalau seorang ibu talasemi itu melahirkan keturunan, ya akan ada kemungkinan anaknya talasemi lagi gitu. Cuma masya yang Allah, mayor Bu Ci, iya. Yang mayor, yang minor belum tentu. Harus nikah sama yang minor juga, baru anaknya pasti mayor. Iya Bu Monik. Dan pada saat kunjungan ke bangsal tersebut tuh banyak yang berkisah juga, ternyata mereka alhamdulillah gitu. Talasemi
enggak gitu. Jadi anaknya 5 Ustaz. Terus Masya Allah. ya ada juga yang memang ditakdirkan talasemi, enggak talasemi yang bungsu. Jadi Masya Allah gitu, kakaknya sama adiknya barengan kalau cuci darah itu. Kalau ini bukan cuci darah, apa namanya, transfusi darah itu ya Ustaz ya. Luar biasa gitu. Oh ya Allah gitu ya. Ternyata rezeki memiliki keturunan itu rezeki besar gitu buat kita semua yang harus kita syukuri bersama gitu. Seperti itu. Dan kalau ditanya ke orang-orang itu, kira-kira lebih baik mana kalau Anda dari dulu nggak punya anak? Barangkali dia tetap aja milih lebih baik punya anak sih. Iya. Dan mereka itu happy gitu, Ustaz. Amazing-nya itu yang bikin terharunya itu gitu. Happy menjalani perawatan darah selama bertahun-tahun tuh tetap dijalani gitu. Bahkan sampai ada yang udah giginya habis, kulitnya sudah menguning, luar biasa deh gitu. Di bangsal talasemi itu melihat kebesaran Allah di situ gitu. Oh, ternyata bisa survive gitu. Nah, seperti itu. Sorry, saya pengen nambahin aja ini kemarin juga ada yang dukung child free itu yang mengatakan begini, coba sebenarnya yang nggak beres itu kata dia gitu ya, orang udah hamil, ketika dalam kehamilan kita udah tahu anak kita punya masalah misalnya gitu ya, dia punya kebutuhan khusus gitu ya, dari hamil kan karena udah diketahui gitu kan, ketika hamil itu udah ketahuan gitu ya, kata dia malah dilahirin juga, karena jadi menderita hidupnya kata dia gitu ya. Nah ini orang nggak tahu bahwa di luar sana banyak orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, malah orang tua itu jadi orang lebih baik kepada kita. Ya, kenapa? Itulah bukti tarbiyah Allah tadi gitu. Ya, anak itu adalah alat mendidik manusia. Ya, jadi banyak orang tua punya anak kebutuhan khusus, kita ngelihat kayaknya dia menderita. Ya, padahal mereka jadi orang lebih baik gara-gara itu. Betul, Ustaz. Afwan, Ustadz, kalau kasusnya hidrosefalus sama ansefalus itu kan udah terdeteksi dari USG ya. Bahkan pernah teman saya ansefalus yang tidak punya tengkorak kepala. Itu udah dibilang sama dokter, ibu begitu melahirkan anaknya akan meninggal langsung. Itu sebaiknya gimana Ustadz? Kalau udah vonis dokter bahwa ketika mengandung anaknya akan meninggal pasti secara medis hampir 100% karena ansefalus tidak punya tengkorak kepala. Kalau hidrosefalus masih bisa bertahan. Apapun vonis medis, selama dia belum meninggal dia masih hidup. Dan kita harus memperjuangkan kehidupan itu. Ya nggak bisa kita putuskan kita aborsi aja, nggak bisa gitu ya. Baru bisa diaborsi justru kalau ibunya yang terancam kesehatannya. Ya kalau ibunya yang terancam gitu ya, nah itu baru bisa. Kalau nggak ada celah dalam agama kita tuh nggak bisa. Ya jadi ya itu yang mencobaan gitu ya. Dan cobaan itu kalau kita lulus kita jadi orang jauh lebih baik. Ya, saya nggak akan bersikap seolah-olah kayak ini cobaan yang ringan, nggak, sama sekali nggak ringan gitu ya. Dan kita nggak boleh minta dicoba sama Allah, jangan minta dicoba gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa banyak orang di luar sana lulus dari ujian ini dan jadi lebih baik. Ya, banyak orang tua yang anaknya hidrosefalus, dia malah jadi bahkan dia jadi orang yang lebih menderita seumur hidup, apakah dia jadi orang yang merugi? Ya, apakah dia kalau ditanya mendingan kalau Anda ditanya menyesal nggak punya anak? Enggak jawabannya. Mereka nggak menyesal gitu ya. Ya ada juga sih yang begitu punya anaknya lahir cacat dia tinggalin. Ada juga yang kayak begitu. Ya. Tapi yang kayak begitu ya bukan orang baik kan. Ya gitu loh. Ya. Nah jadi amanah dari Allah itu bukan buat dibuang-buang, gitu. Bukan buat diabaikan, bukan buat dihindari gitu ya. Karena dari amanah itulah kita dilatih jadi orang lebih baik. Gitu ya. Kita jangan berpikirnya dari sisi medis doang gitu ya. Sisi medis jadi berat, iya berat gitu ya. Tapi tujuannya dalam menciptakan manusia lebih baik gitu. Barangkali kitanya jadi lebih baik dengan cara itu ya, keluarganya jadi lebih baik dengan cara seperti itu ya. Nah inilah yang di luar perhitungan kita seringkali menghitung untung rugi dari segi finansial, dari segi medis gitu ya. Nah, kita lupa bahwa sekali lagi ya, tadi kan dibilang bumi udah overpopulasi ya. Bumi itu bukan overpopulasi, bukan kelebihan orang, tapi kelebihan orang jahat gitu. Ya. Nah, coba kalau orangnya baik semua gitu ya, nggak kepenuhan ini, ya nggak berat bumi ini, gitu ya. Nah, inilah salah satu cara Allah, nggak cuma ini caranya gitu ya. Ini salah satu cara Allah mengajari kita jadi orang baik. Ya, tiba-tiba kita hindari sekarang, ya kan nggak bagus gitu ya. Jadi makin penuh aja bumi ini sama orang jahat, ya, sama orang nggak baik, sama orang egois, bayangin gitu ya. Bayangin bumi isinya orang-orang yang pengen happy doang, pengen traveling doang gitu ya. Kayak apa tuh dunia? Ya isinya orang egois semua gitu ya.
mengerikan sekali lah. Ya. Baik. Ya. Jelas ya, insya Allah. Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan lagi di chat. Ustadz, bagaimana kalau dengan orang tua yang tidak dikaruniai anak gitu? Bukan ini ya, bukan berniat untuk tadi yang childless tadi itu Ustadz, apakah sebaiknya mengangkat anak atau bagaimana gitu solusinya? Ya, tadi di awal udah saya jelaskan ya, kalau orang childless itu solusinya dari dulu juga solusinya angkat anak, nggak ada yang lain ya. Artinya ya kalau sekarang kan ada cara bayi tabung segala macam gitu ya. Setelah semua cara kita tempuh, kadang-kadang nggak bisa juga gitu. Ya, kadang-kadang ada yang udah berusaha segala macam nggak bisa juga. Ya kalau menurut saya sih, kalau saran dari saya jangan menunggu terlalu lama. Ya jangan menunggu terlalu lama juga gitu ya. Lebih baik segera saja mengangkat anak. Ya, karena kenapa? Karena bagaimanapun fitrah kita butuh gitu. Kita membutuhkan gitu ya. Jadi segera dipenuhi kebutuhan itu ya. Ada juga yang mengatakan seringkali ngangkat anak tuh jadi pancingan juga kayak gitu. Ya kadang-kadang setelah ngangkat anak ya malah hamil gitu ya malah kepancing gitu ya, karena perasaan keibuannya terpancing, barangkali hormonnya jadi lebih baik ya, bapaknya juga begitu gitu ya, jadi lebih bahagia karena kalau ada pasangan yang lama belum punya keturunan, kadang-kadang dokternya menganalisis masalahnya apa, coba masalahnya psikologis kadang-kadang ya, jangan terlalu capek ya Pak Bu, jangan terlalu banyak stres ya Pak Bu ya. Begitu dia punya anak angkat, dia bahagia, malah lancar punya anak gitu ya. Logis aja kayak begitu gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya memang bagusnya jangan ditunggu-tunggu, jangan tunggu sampai usia udah 60 tahun baru adopsi anak, nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga ngurus anak lagi gitu ya, berat gitu ya. Jadi jangan terlalu lama juga menunggu, ikhtiar sebaik-baiknya ya, semampu kita gitu ya. Kalaupun sudah ngangkat anak, masih berdoa juga kok, masih berdoa juga, minta dikasih keturunan yang beneran, anak kandung gitu, masih minta juga, wajar kok itu ya. Itu suatu hal yang tidak aneh, bukan suatu hal yang baru dalam peradaban manusia, udah terjadi dari zaman baheula ya. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh-aneh banget. Pokoknya kalau ada yang pengen dapat keturunan yang belum dapat ya, kita ikhtiar, kita perbaiki amal-amal kita. Kalau kata para ulama, banyak bersedekah, banyak minta sama Allah gitu ya, banyak berdoa begini begitu, doanya banyak diajari, doanya Nabi Zakaria alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada di Quran semua gitu ya. Semua ikhtiar kita kerjakan semampu kita gitu ya. Belum tentu juga orang mampu bayi tabung kan, itu biayanya mahal gitu ya. Barangkali buat dia lebih mudah lagi adopsi, lebih mudah bagi dia adopsi gitu ya. Ya kalau memang segala cara dikerjakan yang kita mampu udah dikerjakan, saran saya sih angkat anak aja ya, angkat anak. Tapi jangan lupa etika angkat anak dalam Islam ya. Ketika dia sudah besar, dia harus dikasih tahu juga bahwa dia bukan anak kandung ya. Jangan dibohongin ya, jangan dibohongin, kasihan ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi ya memang banyak Ustadz kejadian-kejadian yang seperti Ustadz tadi jadi pancingan gitu. Banyak gitu teman saya yang ketika dia jadikan pancingan, terus dia jadi punya anak hamil gitu. Bahkan yang luar biasa tuh sahabat suami saya Ustadz, saking pengennya punya anak gitu ya, tetap loh dia ikhtiar di usia 50 tahun gitu ya, bayi tabung. Dan itu langsung dikaruniai 3 Ustadz, kebayang nggak? Jadi beliau tuh ngurus balita-balita yang lincah-lincah itu, ya Allah, kebayang ya, maksudnya udah usia, udah maksudnya seumuran lebih tua dari kita, punya 3 bayi gitu, lucu-lucu, gendut-gendut gitu. Langsung 3, dan mereka itu senang, dan mereka mau gitu menerima konsekuensi itu semua gitu dengan cara mereka gitu. Kita tuh yang ngelihat kan, udah mau nenek-nenek kakek-kakek kok masih punya bayi ya gitu, maksudnya agak-agak gimana gitu, cuma mereka aja happy gitu. Dasar ya, maksudnya omongan orang ada aja seperti itu gitu. Itu terus yang kejadian yang lebih unik lagi itu ada juga sahabat yang lain ketika sudah mengangkat anak sebagai pancingan ya, dia niatnya gitu ya, sudah berikhlas, sudah sedekah, sudah apa, dia pasrah pada titik sampai dia bilang, ayah silakan ayah poligami gitu. Ketika mengikhlaskan suami untuk poligami lagi agar suaminya memiliki anak dari di suaminya gitu, justru malah Allah kasih Ustaz. Jadi nggak jadi poligami.
Ya, ya. Bunda ngomong apa sih gitu, langsung alhamdulillah dikasih gitu. Jadi apa namanya, Ya. luar biasa gitu rahasia Allah, cara Allah memberikan apa namanya, karunia anak berbagai macam. Ya itulah cerita, tiap keluarga ceritanya beda-beda ya, tiap orang beda-beda ujiannya gitu ya. Tapi yang pasti sekali lagi gitu ya, yang lulus ujian tuh jadi lebih baik. Itu yang pasti gitu. Ya, yang lari dari ujian jadi lebih baik nggak? Enggak. Ya, yang lari dari ujian, yang menghindari amanah, yang kabur tanpa bertanggung jawab gitu ya, itu nggak jadi lebih baik. Ya, tapi yang lulus dari ujian lebih baik. Ujiannya macam-macam. Ujiannya macam-macam. Ada orang bisa ujiannya adalah punya anak banyak. Ya, kalau istilah teman saya tuh ini mah istrinya disenggol aja hamil, gitu ya. Disenggol aja hamil, jadi baru disenggol aja lahir katanya gitu ya, saking lancarnya gitu ya. Itu jadi ujian juga. Itu ujian juga itu. Iya benar. Ujian tahun ini anaknya masuk SMP, tahun depan anaknya satu lagi masuk SMP lagi gitu ya. Itu ujian juga, itu berat itu ya. Tapi ada juga ujian susah dapat keturunan. Ada juga ujian dapat keturunan tapi ternyata sakit. Ada dapat keturunan tapi usianya udah lanjut, macam-macam ya, macam-macam ya. Nggak usah diperbanding-bandingkan lah ya. Yang penting jalani saja ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dihindari ya. Dan yang pasti kalau lulus jadi lebih baik ya. Dari semua ujian itu pokoknya lulus itu jadi baik aja ya. Yang kita lihat baik itu yang lulus-lulusnya, yang nerima ujian dari Allah gitu ya. Diuji dengan banyak anak dia ridho, diuji dengan susah dapat anak dia ridho, diuji dapat anak di usia tua dia ridho, diuji dapat anak yang berkebutuhan khusus dia ridho. Yang kayak begitu jadi bagus semua, nggak ada yang jadi jelek. Nah gitu ya, selalu happy ending, selalu yang kayak begitu tuh yang namanya husnul khotimah gitu ya, yang bagusnya begitu. Ya, jadi memang sekali lagi 3 perspektif tadi ya, punya anak tuh adalah masalah fitrah, masalah amanah, dan masalah tarbiyah. Ya, kita hindari, kita rugi semua. Kita yang rugi. Ya, nah, orang-orang yang memilih child free ini nggak melihat ke arah situ. Dia melihat anak itu beban ya pokoknya. Ya, gitu ya. Kalau kita bilang beban ya beban lah. Ya sama beban gitu ya. Kata siapa bukan beban. Ya, tapi kan orang yang melatih dirinya dengan beban, dia yang jadi sehat, dia yang jadi kuat kan. Nah, gitu ya. Dia yang jadi orang baik. Ya, itulah ya. Betul. Iya, mau sharing dikit Ustadz, bahkan kakak saya dan suaminya kan beragama bukan Islam ya, keduanya Katolik. Qadarullah tidak sulit dikaruniai anak, 11 tahun menikah tidak bisa miliki anak, inseminasi buatan semua gagal, akhirnya in vitro bayi tabung morula ya di Rumah Sakit Bunda Menteng, akhirnya berhasil setelah ditangani karena sakit autoimun juga. Jadi itu saya melihat gitu, oh ternyata bukan orang Islam aja yang butuh punya anak gitu. Memang agama-agama lain juga fitrahnya gitu. Apalagi kan kalau Katolik itu sumbernya sama lah. Kita semua sebenarnya agamanya berujungnya ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim gitu kan, Nabi Musa gitu. Ya itu sih Ustadz mau sharing aja bahwa kakak saya berjuang untuk punya anak 11 tahun, akhirnya bayi tabung, berhasil punya anak 1 sekarang masih umur SD kelas 1 lah. Sementara anak saya sekarang udah SMP kelas 3. Itu aja Ustadz tambahan sharingnya, Bu Ci. Iya Bu Monik. Iya, fitrah manusia dasar memang. Kayak kemarin sempat disampaikan Bu Dina Syarifah, 8 fitrah manusia itu ternyata memang berlaku untuk semua manusia. Fitrah keimanan menyembah Allah itu juga bagian dari fitrah manusia. Seperti itu. Baik, Ustadz, ini ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi, Bu-ibu? Boleh raise hand untuk yang terakhirnya, karena sudah menunjukkan 14.35. Baik, sepertinya tidak ada, Ustadz. Minta tolong ditutup, Ustadz, dengan doa. Ya. Ya. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana Rabbi firli walidayya Rabbi firlana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz Akmal sudah berkenan hadir dan men-share ilmunya pada kami semua. Dengan demikian kita tutup kajian hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, sampai jumpa di pengajian berikutnya. Insyaallah pengajian SAB sekarang bukan tiap pekan, jadi ada tiap 2 minggu gitu dengan pembicara yang berbeda-beda. Seperti itu, ibu-ibu sekalian, semangat. Hari ini hari Jumat, ba'da asar kita standby berdoa lagi, mengencangkan doa dan ikhtiar. Baiklah, karena diijabah ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang mustajab di Jumat waktu asar. Baik, kita salam bersama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khair. Ya Bu Nyi, semuanya, Bu Ibu Rohis, ibu-ibu.